Baru-baru ini Netflix memposting tanggalnya baru nih guys, 21 Desember 2024 tentang guide menonton WWE di Netflix guys ya. Yang mana ini base-nya seluruh dunia. Jadi informasinya ini internasional guys. Di bulan Januari tanggal 6 waktu Amerika, waktu luar sana, kalau kita waktunya tanggal 7, Netflix akan menjadi rumah dari program-program WWE termasuk Raw, SmackDown, NXT, Premium Live Event, dan lebih banyak lagi. Dan semuanya termasuk dalam plan ataupun biaya Netflix kita. Jadi tinggal langganan Netflix kita dapat WWE semua programnya dan termasuk film-film yang memang disajikan di sana. Nah, beberapa pertanyaan frequently asked question ya yang akan ada ya. Banyak orang mungkin mau tanya gimana ini. Nah, ini akan dijawab oleh Netflix untuk hal tentang WWE, terus ketersediaannya seperti apa, terus detail-detailnya seperti apa, bagaimana tayangannya. Bisa nggak saya nonton WWE dengan biaya Netflix yang sudah kita bayar per bulan, yang sudah saya bayar per bulan? Apa harus nambah bayar lagi? Jawabannya, semua event WWE yang ada di Netflix nanti itu sudah termasuk dalam paket yang dipilih pada saat berlangganan guys ya. Jadi tidak usah bayar nambah lagi. Apalagi untuk pas pay-per-view nambah, enggak guys ya. Ini bukan AEW tapi ini WWE. Kalau ada pay-per-view nggak akan nambah lagi karena Netflix sudah membelinya semua untuk pelanggannya. Mantap nggak tuh guys? Mantap nggak tuh guys ya? Terus di mana saya akan bisa nonton Raw? Katanya. Nah, di 6 Januari 2025. Jadi Netflix yang hanya menyiarkan Raw itu di beberapa negara aja guys. Jadi ada beberapa negara yang nyiarin Netflix itu cuma Raw-nya aja. SmackDown sama NXT di tempat lain. Premium Live Event mungkin di tempat lain. Tapi Raw disiarkan di Netflix di bagian kota di negara ini. Yaitu di Amerika jelas. Dan American Samoa, negara-negara kecil yang di sekitarnya kayak Puerto Rico, US Virgin Island, Mariana Island gitu. Itu dapat Netflix cuma untuk nonton WWE Raw. Dan beberapa negara yang disebutkan di bawah sini itu juga bisa nonton Raw di Netflix seperti Argentina, Australia, Austria, Brazil, ya semuanya inilah, termasuk Romania, Malaysia, Arab Saudi, UK, dan beberapa negara akan ditambah lagi seiring berjalannya waktu. Dan di luar Amerika, semua bisa menyaksikan SmackDown, NXT, dan Premium Live Event. Jadi yang disebutkan di sini bisa nonton Raw, termasuk NXT, SmackDown, dan Premium Live Event. Yang disebutkan di sini saja yang cuma kebagian Raw-nya. Oke? Yang di sini disebutin kebagian, ini negara-negara besar yang disebutin dulu guys ya. Ini Indonesia masuk nggak ya di Indonesia? Nih Indonesia nih. Indonesia, guys ya. Ingat ya. Lihat ya, Indonesia tertulis di situ. Yang akan dapat siaran WWE, Raw, SmackDown, NXT, dan Premium Live Event. Dan Malaysia juga dapat. Dan Saudi Arabia. Can I watch SmackDown, NXT, and WWE Premium Live Events on Netflix? Ini pertanyaan yang harusnya sudah jawab tadi sebelumnya. Cuma biar dijawab lagi aja guys ya. Netflix member di United States tidak akan bisa nonton SmackDown, NXT, dan live event. Soalnya sudah ada di Peacock untuk live event, Premium Live Event. SmackDown di USA Network, NXT di CW kalau di Amerika. Amerika hanya kebagian Raw di Netflix, sisanya mereka nonton di tempat lain. Terus juga beberapa negara yang disebutkan sebelumnya, yang tadi kita sebutkan ini negara-negara ini tadi, itu bisa nonton SmackDown, NXT dengan Netflix aja, dan juga Premium Live Event seperti WrestleMania, SummerSlam, Royal Rumble, dengan beberapa negara akan ditambah lagi nantinya. Jadi kalau ada negara yang masih punya kontrak WWE dengan salah satu stasiun TV, itu kalau sudah habis kontraknya nggak akan diperpanjang karena sudah diambil alih lagi langsung oleh Netflix guys ya.
Netflix langsung akan menyabet semua hak siar di seluruh dunia as soon as possible, guys ya. Konten arsip apa yang akan tersedia di Netflix? Ini jawaban resmi, guys ya. Kemarin kita dapat dari berita doang. Nah, ini jawaban resmi dari Netflix. Apakah program-program masa lalu WWE akan tayang dan apa aja program-program tersebut? Ya, di Januari 2025 Netflix akan mulai mengeluarkan atau merilis beberapa konten-konten arsip di Netflix. Konten arsipnya WWE seperti arsip Raw yang akan muncul bisa ditonton di US dengan beberapa konten yang tersedia di negara-negara yang sudah ditaruh di sini tadi, guys ya. Jadi untuk Amerika, konten arsipnya hanya bukan semua ya, banyak episode Raw saja yang zaman-zaman dulu gitu. Ini bedanya tuh sangat kentara, guys, karena Amerika cuma Raw itu aja. Nah, sementara yang di Indonesia ataupun negara lain yang sudah disebutin tadi itu bisa dapat lebih banyak. Tapi tidak sebanyak WWE Network, jelas tidak sebanyak itu, guys. Jadi akan ada bertahap keluarnya. Jadi nggak yang keluar langsung seabrek semua konten network keluar, nggak. Bertahap, beberapa dulu, beberapa ratus dulu gitu. Jadi Netflix tuh kayak menjamin kalau bener semua entertainment untuk pecinta gulat akan hadir di Netflix, guys ya, khususnya WWE, jelas. How soon after live airing will episodes be available on Netflix? Nah, ini penting nih, guys. Ini penting nih. Buat teman-teman yang biasanya ketinggalan nonton live, guys. Ini jawabannya. Kalau teman-teman misalnya nih langganan Netflix nih, aduh nggak sempat kalau nonton live, saya mau nonton replaynya aja. Apakah replaynya akan langsung muncul seperti YouTube, langsung bisa tonton ulang gitu, atau nunggu lagi? Nah, kita harus nunggu lagi. Nah, ini jawabannya, guys. Jadi episode yang live, misalnya live di pas hari Selasa pagi kita nonton Raw, guys ya, itu akan langsung tersedia setelah stream berakhir, ya, akan langsung tersedia setelah stream berhasil, immediately. Paling lambat tuh ya 24 jam mungkin, guys ya, kalau ada keterlambatan ya. Tapi immediately, sama kayak YouTube berarti kemungkinan. Cuma performanya mungkin nggak sesmooth YouTube, guys ya. Kita jangan terlalu ekspektasi di situ. Dan kalau kita pas nonton live device kita, pas kita nonton di device kita itu live-nya nggak support, guys, event ini akan tersedia beberapa hari setelahnya untuk bisa ditonton kapanpun, dimanapun. Kalau ada di tempatnya yang tidak punya fitur live, atau bahkan di device yang dipakai tidak punya fitur live, itu bisa ditonton secara kayak file on demand aja gitu, guys. Kayak video file film aja yang bisa ditonton beberapa hari setelahnya. Sekitar 48 jam lah minimal untuk menunggunya. Tapi untuk yang live terus mau nonton ulang tuh langsung bisa, tapi statusnya masih status video live gitu loh. Nah, video live ini akan berubah menjadi video on demand. Itu jarak waktunya sekitar 24 jam, 48 jam lah, atau mungkin beberapa hari lagi. Begitu, guys ya. Ini yang saya mengerti dari apa yang saya baca. Saya baru baca juga nih, guys ya. Pertama kali saya baca, langsung kita coba bahas. Terus pertanyaan berikutnya. Can WWE content be downloaded for offline viewing on Netflix? Nah, bisa nggak konten WWE on demand yang ada di Netflix kita download dulu pada saat ada wifi? Nanti kalau sudah wifi-nya hilang, kita bisa nonton untuk hemat data. Bisa nggak kayak gitu? Coba kita baca, guys ya. WWE programming can be downloaded roughly 48 hours after it streams on Netflix. Seperti saya bilang tadi, sekitar 2 hari atau mungkin maksimal 2 hari ya, guys ya, kita nunggunya. Informasi soal download Netflix ya tinggal klik aja nih, tapi kita nggak perlu lihat lagi, guys ya. Terus what else can I watch live on Netflix ya? I have more question about how to watch live events on Netflix. Where can I go? Nih kalau mau nanya di help center. Berapa biayanya, Bang, langganan Netflix? Sebentar, santai dulu, nggak usah marah-marah. Langganan Netflix itu satu-satunya jalan yang
pasti puas lah guys. Menurut saya cukup worth it lah guys ya. Untuk yang teman-teman yang berpenghasilan, yang misalnya bisa cukup lah untuk menikmati itu. Memang harus cost lah guys ya. Untuk yang memang tidak tidak biasa untuk mengeluarkan cost itu, mungkin ya cari solusi lain. Ada, pasti ada. Tapi channel Gilang Gulat saya yakin, saya coba tekankan akan tetap konsisten untuk membuat review, akan tetap konsisten untuk membahas semua beritanya di tahun 2025 nanti. Doakan saya semoga terus sukses, semoga terus berkembang guys ya. Biar konsisten dan semangat terus guys ya. Berapa biayanya bang? Nah, setelah pajak guys ya, saya baca di detik.com ini baru nih. Netflix paket ponsel, jadi nonton live cuma di HP doang. Tapi bisa ditaruh di komputer guys kalau pakai ini Android emulator. Jadi paket ponselnya adalah sebelumnya 59 jadi 60 480 6500 per bulan. HP doang atau emulator Android. Yes, ya. Nah, untuk bisa pakai website atau di TV dengan kualitas yang mungkin 720 atau 1080 itu biayanya sekarang dengan PPN itu 72.800 guys. 72.800 per bulan. Oke. Kalau yang standar yang mungkin bisa berapa user dan juga HD-nya lebih bagus Full HD itu 134.000 dan premium saya kurang tahu mungkin sekeluarga apa gimana 208.000 guys ya. Saya rekomendasi teman-teman mending yang ini aja. Yang ponsel aja. Kalau misalnya nonton di komputer guys ya, bisa pakai emulator. Saya recommended yang ini aja. Lebih hemat kalau saya bilang. Tapi mau lebih lebih fleksibel bang, bisa di website, bisa di TV, enak. Ini saya nggak ngiklan guys ya. Ini saya juga bukan endorse guys ya. Netflix Indonesia tolong. Ini saya begini ini demi Anda nggak pernah notice saya Netflix. Terus dia pasti jawab, alah penontonnya cuma 60 orang, 70 orang aja sosokan lang. Gitu. Paling jawabannya gitu ya. Oh iya sorry Netflix ya. Gak ngaruh apa-apa saya. Ya it's okay. Jadi makanya saya bilang, itu pilihannya guys. Nah pertanyaan lagi nih. Ada nggak rekapnya nanti di YouTube bang? Ada nggak full episodenya lagi di YouTube guys? Mungkin belum ada pernyataan resmi. Ada nggak video lengkapnya nanti atau full episodenya di YouTube? Mungkin nggak ada pernyataan resmi. Tapi pikir deh guys. Masa Netflix sudah membeli hak siarnya sedemikian rupa, terus WWE menaruhnya di full episode di YouTube Netflix diem-diem aja, terima-terima aja. Ya nggak terima lah dia. Beda halnya yang sebelum setahunan ini yang USA Network. Itu mungkin ada kesepakatan baru dan memang beberapa negara tidak dapat bagian itu. Untuk channel televisi dapat privilege-nya mereka bisa memberikan tayangan secara live gitu. Sebelum ada live YouTube guys ya. Jadi cuma ada episode aja dan itu pun ada beberapa bagian backstage yang dipotong. Nggak yang full banget waktu sebelum ada live streamnya yang di YouTube. Menurut saya nggak akan ada. Recap mungkin ada, yang full highlight itu mungkin ada.